Halo, selamat malam semuanya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir pembahasan katalog tentang arsitektur dan air. Pembahasan ini akan berakhir di part 3, yaitu yang akan sekarang dibahas. Oke, untuk sebelumnya, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang rumah yang merupakan hasil dari penelitian para peneliti di Belanda terkait dengan hunian sebagai bentuk dari solusi agar bisa hidup berdampingan dengan alam, di mana alam sekitarnya mereka itu 2/3-nya di bawah permukaan air laut. Nah, mereka datang dengan strategi yaitu membuat 2 jenis hunian, yaitu semi-floating house dan floating house. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah masih di Belanda. Bedanya kalau misalnya dari part 2, di rumah yang Mas Bommel itu, dia dimulai pada tahun 1995 risetnya, selesai di tahun 2005 dan bisa dihuni di tahun 2006. Lalu beberapa tahun kemudian, setelah terbukti bahwa 32 rumah di pinggiran sungai Mas Bommel itu berhasil dan layak huni, lalu bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk akibat banjir. Lalu dibangun lagi, bukan yang kedua, tapi ini adalah proyek yang saya pilih dan ya menurut saya ini cocok untuk dibahas pada saat ini. Ini berada di Ichberg, berada di atas Lake Danau Ichmeer. Jadi ini merupakan distrik baru di Belanda yang hampir semuanya itu rumahnya melayang. Cuman di pinggir-pinggirnya saja yang semi floating gitu. Dan proyek ini didesain oleh Marlies Rohmer. Kemudian komplit pada tahun 2011. Site plan-nya kurang lebih berbentuk seperti ini. Jadi yang biru-biru itu tuh perairan ya, Ichmeer-nya. Nah, lalu Ichberg-nya adalah yang bentuk kayak segitiga ini. Bisa dilihat ya, kayak kebanyakan rumahnya floating house, lalu dihubungkan dengan semacam deck. Kalau misalnya kita flashback ke part 1 sebelumnya, susunan ini tuh terasa familiar karena mirip dengan susunan permukiman di bantaran sungai di Banjarmasin. Jadi setiap rumah atau waktu dulu kita sebutnya lanting dihubungkan dengan dek. Nah, kalau ini yang lebih advance-nya di Belanda. Jadi setiap rumah melayang dengan berbagai tipe dihubungkan dengan dek. Lalu dia bisa dimasuki oleh speedboat atau jet boat gitu. Nah, jadi dari kompleks di Ichberg itu, dia terbagi menjadi 3 tipe. Ada tipe yang paling kecil di sebelah yang paling kanan saya, kemudian yang sedang dan yang paling besar. Semuanya memiliki kesamaan, yaitu punya 3 lantai. 3 lantai itu 1 semi basement dan 2 lantai di atas permukaan air. Jadi ini disesuaikan dengan kayak kebutuhan family di sana gitu, kayak berapa ruang tidur dan berapa banyak ruangan, dan semuanya kayak nggak dikasih nama sih sama arsiteknya, dan saya juga kurang info mengenai ini tuh ruangan apa, cuman kayak bisa dikira-kira lah ya, kayak kebanyakan sih area yang di bawah itu tuh kayak ada area buat maintenance, terus biasanya area untuk barang-barang gitu, atau gudang juga bisa gitu. Nah, ini potongannya kurang lebih kayak gini. Jadi yang tadi saya sebutkan, bagian bawahnya itu semi basement. Jadi dia tuh bagian setengah dari bangunan paling bawahnya itu dia akan tenggelam di bawah air. Lalu kalau misalnya kita balik lagi, nah kalau di yang Mas Bommel, kalau yang masih ingat, strukturnya itu diletakkan di bagian tengah, sejajar, dan di bagian tengah membentuk simetris yang dibagi 2. Nah, kalau misalnya di sini tuh lebih efisien lagi. Strukturnya itu disimpan di sini dan di sini, membentuk bentuk kayak diagonal gitu.
Jadi alasannya itu karena emang struktur ini mereka nyebutnya moor. Nah, si struktur yang bentuk kolom yang ditusuk sampai ke dasar danau ini tuh emang tujuannya supaya ketika arus air kencang itu mereka nggak hanyut gitu kan. Nah, setelah berbagai riset ternyata lebih efektif dengan bentuk seperti ini. Tuh, jadi dikunci di sudutnya aja, itu pun cuman 2 gitu. Yang penting dia nggak bisa baju, nggak bisa mundur. Jadi dia lebih lebih paten gitu gerakannya. Ketika ada air yang memiliki kecepatan tinggi. Ini ruang dalamnya. Jadi area living itu tuh bisa langsung melihat ke area deck. Nah, ini kantor pemasarannya. Ini juga sama sih, dia tenggelam cuman setengahnya doang gitu di area semi basementnya. Jadi ketika summer di sini banyak kegiatan-kegiatan gitu. Kebanyakan sih kayak berenang-renang gini sama anak-anak tetangga gitu. Nah, terus kayak ada tiang-tiang gini tuh. Ini kayak buat batas peringatan gitu. Jadi kalau misalnya ada speedboat gitu, kayak ini tuh udah kayak masuk ke area-area hunian gitu. Kalau di kita mungkin kayak bollard kali ya. Tuh. Nah, terus ini waktu dia lagi ditarik sama perahu. Jadi dia kan asalnya di sini ya. Nah, dia tuh bisa pindah ditarik pakai perahu yang sama gitu. Nah, ini kayak area lingkungannya. Ya karena dia mengejar supaya ringan, dia banyaknya pakai bahan kayu gitu ya. Meskipun di sini ada beberapa baja-baja juga, IWF gitu. Tapi dia masih ringan juga. Nah, jadi kelihatannya kalau misalnya dari area sungai itu, nah, jadi emang dia didesain untuk melayang segini gitu. Dan dia akan tetap melayang sekitar 10 sentian gitu dari tepi air sungai gitu. Nah, jadi dia bisa melayang itu kalau misalnya kita lihat di part 1 yang lanting itu kan kayak pakai kayu-kayu gelondongan gitu kan. Nah, kalau yang ini dia nggak pakai, dia strukturnya pakai konkrit, tapi dia gak ngasih tahu sih jelasnya kayak gimana. Cuman dia bilang ini beton yang ringan katanya. Jadi emang benar-benar yang floating house ini tuh menggunakan gaya Archimedes gitu. Setelah kita bahas mengenai Belanda melulu, ya ini Tower Bridge di London, ya jadi ikonnya London juga. Jembatan ini tuh dibangun pada tahun 1886, lalu selesai dan dibuka untuk umum pada tahun 1894, didesain oleh Stephenson dan George Horace. Kemudian ini merupakan teknologi yang advance pada saat itu karena jembatannya bisa diangkat, tapi merupakan sungai yang ada di bawahnya, yaitu Sungai Thames. Jadi Sungai Thames ini merupakan sungai kedua terpanjang di Great Britain, di United Kingdom, dan merupakan sungai terpanjang di Inggris dengan panjang 346 km, mengalir di bagian selatan Inggris. Tuh, kalau misalnya Belanda itu dia mengalami banjir akibat luapan dari air laut karena dia minus 8 meter ya. Nah, kalau misalnya Inggris ini sering mengalami banjir diakibatkan Sungai Thames. Jadi penyebab banjirnya itu adalah akibat melelehnya salju dan tingginya curah hujan. Akhirnya pemerintah Inggris itu menemukan solusi gitu. Bagaimana kalau Sungai Thames ini di bagian yang paling lebarnya Sungai Thames buat sebuah gate, pintu air yang diberi nama The Thames Barrier, di mana si pintu-pintu air ini tuh membagi kanal sungai menjadi 10 bagian. Dari 10 bagian itu ada 6 yang berfungsi ketika air sudah melebihi batas. Jadi bisa dikontrol. Ini kalau nggak salah selesai pada tahun 1800, awal 1900, segituan. Tapi kenyataannya masih belum bisa memberikan solusi yang signifikan gitu. Maksudnya dia emang bisa menahan air, tapi karena dia
di dekat London, sementara Sungai Thames itu panjang ya, 346 kilometer. Ada bagian-bagian lain yang ya tetap aja gitu banjir. Dia hanya mengurangi, bukan menanggulangi. Lalu bagaimana akhirnya? Nah, akhirnya merujuk dari hasil penelitian Belanda di Maasbommel dan di Ichberg yang tadi, akhirnya ada satu project. Lebih tepatnya kalau misalnya di Belanda itu pergerakan dari pemerintah. Kalau misalnya di Inggris ini dia lebih ke keinginan pribadi. Di mana sepasang suami istri ingin membangun sebuah rumah di pinggiran Sungai Thames. Jadi di beberapa bagian Sungai Thames itu kan dia banyak pulau-pulau gitu. Kalau misalnya dilihat di sini, nah ini tuh ada pulau di tengah sungai. Nah terus si couple ini dia pengen punya rumah yang punya view bagus, indah, dan murah. Akhirnya mereka pilih lokasi di sini. Tapi di lokasi ini ketika terjadi hujan yang besar dan musim semi di mana air sungai meluap karena es yang mencair, di area sini tuh ini sering banjir. Nah, akhirnya si couple ini merujuk ke Belanda, ya udah saya minta dibikin floating house. Nah, posisi pulau-pulau ini ada di sini. Nama daerahnya adalah Marlow. Jadi dia ada di Marlow di Buckinghamshire, England. Desainernya adalah Baka Architect. Jadi konsultan ini tuh udah sering meriset tentang floating house di Inggris. Dan secara kebetulan rumah ini merupakan rumah amfibi pertama yang dibangun di UK. Dia mulai proyeknya pada tahun 2013, lalu komplit pada tahun 2015. Jadi ini bagian sungainya. Lalu bagaimana ketika banjir? Ketika banjir area ini beneran terendam gitu. Yang tidak terendam cuman bagian sekotak rumah ini aja. Bagian teras-terasnya semuanya kerendam juga. Nah, jadi mirip sama rumah yang di Ichberg. Dia ini punya basement. Cuman bedanya kalau yang di Ichberg emang sengaja dibuat melayang, bagian bawahnya sedikit sekitar sepertiga. Kalau yang ini emang ya udah gitu, ini jadi basement. Jadi area yang di bawah sini tuh mereka sebutnya wet dock. Nah terus di bagian samping-sampingnya ini dikasih sheet pile supaya air sungai nggak masuk gitu ketika nggak banjir gitu ya. Nah jadi di sini ada beberapa ruangan. Ada ruang nonton, ruang makan, ruang studi, dan kamar mandi. Nah, di bagian atasnya langsung berhubungan dengan dek dari teras. Ada kamar tidur anak, kemudian ada living room dan dapur. Nah, yang paling bagus adalah di bagian lantai 3-nya. Dia beneran untuk masternya gitu. Dan dia langsung menghadap ke pemandangan sungai. Lalu di sininya dikasih void. Jadi masih ada hubungan dengan area living room secara potongan seperti ini. Nah, jadi yang tadi disebut wet dock adalah di area sini, di bagian bawah. Kemudian struktur utama yang menopang bangunannya ada di sini. Jadi dia dikasih gap dulu. Dan ketika banjir, nanti dia akan mengisi ruang kosong ini, lalu dia akan melayang. Nah, si gapnya tuh sebesar itu. Ini ketika proses konstruksinya. Jadi kalau misalnya dari bangunan yang di Belanda itu kebanyakan pakai 2 tiang. Nah kalau misalnya yang di Inggris ini dia pakai 4 tiang yang menyangga. Lalu nanti ketika air masuk dia akan naik. Lalu dia akan terhenti di sini. Nah ketika air masuk, seberapa tinggi rumah ini bisa melayang? Itu setinggi 2,5 meter. Jadi menurut riset dari arsiteknya, kemungkinan banjir di situ tuh kalau buruk banget tuh 2,5 meter. Jadi nanti dia akan mengisi celah-celah gitu, terus nanti dia akan naik. Ini ketika proses pembangunannya, setelah area basement beres, lalu area atas dia bangun, kebanyakan menggunakan kayu, material-material ringan ya, atapnya pun juga begitu. Lalu nanti fasadnya akan ditutup oleh metal sheet gitu, cladding metal. Nah ini proses pembangunan di area void yang tadi ditunjukkan di denah ya. Ini area living room nantinya. Ini voidnya, terus di atas ini kamar.
Tuh semuanya udah fabrikasi sih dia, kayu-kayunya gitu. Nah, 3D-nya kayak gini. Tuh. Jadi tadi kalau misalnya kurang jelas dari yang potongan tadi, air itu bakalan ngisi di sini. Gitu. Jadi nanti dia bakalan naik, terus struktur yang tadi dia bakalan ngikat. Struktur yang tadi tuh yang 4 tadi tuh disebutnya dolphin sama orang sana tuh. Kita lihat di sini. Jadi dia ada shading-shadingnya gitu karena sinar matahari datang dari arah sini. Kemudian ya ini ada teras-teras, terus ini juga celah ini bisa buat maintenance juga, buat mengawasi di bagian wet dock sini kayak gimana gitu. Di sini ada celah untuk udara keluar dan cahaya juga bisa masuk lewat situ. Nah, ketika sudah jadinya seperti ini. Nah, yang tadi metal cladding tadi tuh yang ini. Jadi dia materialnya sama gitu dari atap sampai ke bagian dindingnya. Nah, ini suasana di dalam rumahnya. Nah, ini detail pemasangan yang celah tadi. Jadi nggak sepenuhnya disobek semua gitu, cuman sedikit aja di bagian sini untuk mengeluarkan udara panas dari kamar juga kayaknya. Ini bedroom, lalu apa yang dilihat dari arah bedroom seperti ini. Nah, yang lucu adalah dari rumah ini, pasangan ini tuh dia pengen ngehemat budget, tapi kenyataannya setelah membangun mereka lebih banyak mengeluarkan budget sebesar 20% dari yang seharusnya. Diakibatkan pertama karena ini sistem yang tidak familiar di Inggris, kemudian akses untuk metode membangunnya susah. Jadi di sini tuh kita balik lagi ke maps. Jadi dia tuh kalau misalnya mau ngambil bahan bangunan harus dari sini. Kemudian untuk ke area sininya tuh cuman dihubungkan oleh jembatan kurang lebih selebar 1,2 meter jembatan kayu gitu. Sementara struktur yang dipakai kan advance gitu ya. Ada tiang-tiang baja segala macam. Nah, akibatnya mereka itu harus bikin kayak kalau di kita mungkin seperti rakit kayu gitu ya. Jadi ya proses pembangunannya juga jadi lebih lama gitu. Belum lagi ketika akan membangun tuh sempat ada banjir segala macam. Tapi klaimnya meskipun dia lebih mahal 20%, mereka itu tetap diuntungin juga karena ketika banjir, jadi pemerintah Inggris tuh udah ada warning gitu. Kayak ini akan banjir, semua penduduk harus meninggalkan pulau ini. Jadi ketika banjir tuh udah nggak mikir apa-apa, semua orang yang ada di sini tuh harus pindah ke daratan yang lebih aman gitu. Nah, tapi dengan rumah mereka yang floating, mereka tuh bisa mengurangi kerugian material akibat terendam oleh air sungai. Kemudian mereka tuh bisa bertahan sekitar 8 sampai 10 hari di dalam rumah ketika banjir ada gitu. Dan mereka semua akses sudah terjamin karena untuk pipa gas, listrik, air panas semuanya pakai pipa khusus sama seperti yang sudah diceritakan di Mas Bomel. Dia pakai pipa fleksibel gitu. Jadi mereka ya masih bisa survive gitu ketika banjir terjadi. Kalau misalnya dilihat dari part 1, part 2, dan ini part 3 yang sekarang, semua part memiliki hal-hal yang berbeda gitu, hal unik yang berbeda. Ketika membahas mengenai pemukiman di Kali Sungai Martapura, kebanyakan asal muasalnya itu karena alasan ekonomi gitu, dan ya bentuknya pun seadanya gitu, ya pakai material yang ada gitu. Mungkin karena memang dibangun pada zaman dulu gitu, sekitar tahun 1800-an. Sementara ketika sudah memasuki ke part 2, part 3, arsitektur dan air ini hubungannya berubah gitu. Bukan sekedar tentang ekonomi, tapi menjadi tentang bagaimana menghadapi situasi gitu. Terutama untuk orang-orang Belanda di mana fight dengan alam gitu. Sementara ketika akhirnya mereka sadar, ya kita nggak bisa terus-terusan melawan alam, tapi harus mulai berteman.
dengan pemikiran seperti itu akhirnya melahirkan satu inovasi yang merubah cara pandang hidup di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya alam itu tidak bisa bersahabat, ya udah kita bisa datang dengan suatu solusi untuk bisa menjadi teman mereka gitu. Sehingga terjadilah seperti rumah amfibi dan floating house gitu. Lalu bagaimana di Indonesia? Thank you.